Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Hadis ke yang masalah Anil Bara' bin Azib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala haddatsana Amr bin Khalid bi sanadihi al-muttasil ila sayyidina Bara' bin Azib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا ولم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Diriwayatkan di sini bahwasanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, ujar Sayyidina Bara', Nabi Muhammad itu sholat, kan Nabi kadang singgah ke rumah kakek-kakek atau paman-paman daripada Sayyidina Bara' bin Azib. Tapi inti daripada cerita ini adalah beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad selama lebih kurang sekitar 16 sampai 17 bulan, berarti lebih kurang hampir setahun setengah, Nabi itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Wa kana yu'jibu an takuna qiblatuhu qibala al-bait, tetapi di dalam hati Nabi menyimpan keinginan untuk bagaimana caranya kiblat ini berpindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ke arah Baitullah. Nah, Allah tahu apa isi hati Nabi. Akhirnya dipindahkanlah kiblat ini ke arah yang dikehendaki oleh Nabi. Allah kabulkan kehendak Nabi itu. Nah, ketika terjadi perpindahan itu,
wa annahu shalla awwala salatin shallaha salatal asr. Salat yang pertama kali beliau lakukan ketika menghadap Ka'bah adalah sembahyang asar. Terjadinya perpindahan kiblat itu terjadi di Masjid Qiblatain. Di Madinah ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Nah, kalau kita bicara salat pertama yang Nabi laksanakan setelah adanya perintah, salat itu kan ketika turun Nabi daripada Mi'raj. Mi'rajnya dilakukan malam kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malam turun Nabi. Ada perintah salat termasuk Jumat. Perintah salat Jumat itu sudah ada sejak Nabi Muhammad turun dari Mi'raj. Tetapi waktu itu tidak memungkinkan bagi Nabi untuk melaksanakan. Sebagian ulama mengatakan summiya yaumul jum'ah Jum'ah lijtima'in nas fi. Karena manusia berkumpul di hari itu, maka hari Jumat itu disebut hari Jumat, hari berkumpulnya orang. Ada riwayat mengatakan bahwa bahwa Nabi Adam itu berkumpul dengan Hawa setelah lama terpisah itu bertemu di hari Jumat. Dan hari Jumat juga Allah menetapkan terjadinya kiamat. Semua manusia dikumpulkan di halau padang mahsyar. Ala kulli hal. Sempatlah Nabi sembahyang Jumat di Mekah kada. Kenapa? Karena saat itu tidak memungkinkan bagi Nabi untuk melaksanakan Jumat secara terang-terangan. Dakwah aja masih sembunyi-sembunyi. Yang pertama kali melaksanakan Jumat secara berjamaah ini adalah Sayyidina As'ad ibn Zurarah bersama Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Karena di Madinah baru kemudian Nabi sembahyang Jumat. Nah, ketika turun Nabi itu daripada Mi'raj, sementara ulama mengatakan salat yang pertama Nabi lakukan adalah zuhur. Tapi ketika di Madinah, ketika terjadi perpindahan kiblat, salat yang dilakukan asar. Di sini. Itu sekedar pengetahuan saja bagi kita. Nah, jadikan kisahnya Nabi itu kan ketika terjadinya perpindahan kiblat itu di mana? Di Masjid Qiblatain. Nah, lalu sebagian sahabat yang sholat bersama Nabi ini bulik. Lalu mereka bertemu dengan sahabat lain yang sedang sholat yang menghadap ke Baitul Maqdis. Karenanya kada tahu kabar. Lagi ruku mereka, lagi sholat mereka, tapi hadap ke Baitul Maqdis. Mereka tidak tahu cerita perpindahan kiblat. Maka di sini dikatakan, faqala ashhadu billah laqad shallaitu ma'a Rasulillah qibala Makkah. Aku bersaksi, ujaran tadi aku bersumpah kami tadi sembahyang lawan Nabi dan kiblat dipindah ke arah Baitullah. Fadaru, maka tiba-tiba mereka yang sholat tadi berputar untuk membalik kiblat. Tidak mereka batalkan, mereka berputar saja. Jadi sebenarnya pian harus tahu ketika Nabi menghadap Baitul Maqdis ada sedikit rasa bangga di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena ini identik dengan tanah mereka. Mereka menganggap begitu, kiblat mereka di sana. Sedangkan ajadat Nabi ini kan dari Ismail.
Ismail yang pertama kali menempati lembah Mekah itu dengan ibu beliau. Nabi ingin kiblat di sana ada Baitullah. Itu yang pertama kali dibangun Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nabi hendak ke situ. Lalu dipindah. Nah, ketika terjadi perpindahan kiblat ini, disinilah orang Yahudi dan Nasrani mengingkari. Mereka kada terima. Dibilang kita mah ada-ada. Karena mereka beranggapan selama ini kiblat adalah Masjid Baitul Maqdis. Memang benar, dulu-dulu para anbiya itu Baitul Maqdis. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad, Nabi ingin ke sana, maka kiblat dipindah Allah ke Baitullah sampai kiamat. Jadi ini simbolik saja. Allah menetapkan untuk kiblat ke sana. Hakikatnya sholat bukan untuk batu itu. Bukan untuk Baitul Maqdis, bukan untuk Masjidil Haram. Sholat kita adalah untuk pemilik Baitul Maqdis dan pemilik Baitullah. Cuma karena disuruh menghadap sana. Kayak malaikat. Malaikat itu paling luar biasa imannya kepada Allah Ta'ala. Malaikat ngarannya, kada suah bermaksiat lawan Tuhan, kada mungkin malaikat ini menggawi yang haram. Begitu disuruh sujud lawan Adam, sujud karena Tuhan nyuruh. Sujud kepada Adam itu bukan nyembah Adam, tapi ada perintah dari Tuhannya Adam untuk sujud kepada Adam, ya sujud. Kayak itulah kita menghadap Baitullah. Kemudian waruwiya an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza ahsana ahadukum islamah fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithlihi. Ujar Nabi, apabila salah seorang dari kalian memperbaiki Islamnya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya dicatat di sisi Allah 10 kali lipat. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'malu tuktabu lahu mithliha. Adapun keburukan yang kita lakukan hanya ditulis 1 sesuai dengan gawian. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat fulanah tadhkuru min salatiha qala mah 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dama 'alaihi sahibuh. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah, suatu hari Sayyidah Aisyah sedang bersama seorang perempuan. Ini cerita lah. Tiba-tiba Nabi bertanya, siapa ini ya Nabi? Lalu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ini si Fulanah. Lalu Sayyidah Aisyah ini kagum dengan ibadahnya si Fulanah ini. Diceritakan dia beribadah ya begini, ibaratnya kada ada waktu lagi kada beribadat. Habis yang malam beribadat aja. Apa ujar Nabi? Mah.
Alaikum bima tutikun, ujar Nabi. Jaga bahasa kita. Jaga bahasa kita. Jar Nabi, kerjakanlah apa yang kamu bisa lakukan. Kada perlu memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ujar Nabi, demi Allah. Allah Ta'ala itu kada bakal bosan menerima amal hamba. Tapi hamba bisa bosan beramal. Allahnya kada bosan memang. Aku hati aja beribadat, semakin Tuhan suka. Allah Ta'ala kada bosan nerima. Tapi pian nang beramal pian bisa bosan. Pian bisa jenuh. Lalu Nabi memberikan satu kaidah. Ujar Nabi, amalan, jangan kita agama lah, agama maksudnya amalan. Amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang pian bisa lakukan secara rutin dan kontinu meskipun dikit. Dan riwayat lain, wa in qalla madama wa in qalla, apa yang bisa terus dilakukan secara kontinu meskipun ini sedikit. Daripada sembahyang semalaman 100 rakaat 2 minggu mbah tuh parah ya karena sembahyang lagi. Ujar bahasa Banjar itu kemaruk. Kemaruk itu lagi semangat-semangatnya kadang nafsu menonjol, mendorong. Nah manusia ini bisa uyu, bisa bosan. Ayo sudah kada papa setiap malam sembahyang cuma 3 rakaat misalnya. Bawitir. Tapi kontinu. Sehari membaca Quran selembar misalnya, tapi kontinu. Daripada sehari sekali duduk langsung 4 juz. Mbah tuh seminggu kan ngaji lagi. Rakungan padih jar. Kalau bisa banyak dan kontinu bagus. Tapi andai banyak tidak kontinu, baik sedikit tapi kontinu. Itulah maksud Nabi. Sekali lagi ulun ulang, ujar Nabi, Allah kada bakal bosan dengan ibadat pian. Tapi kita manusia memiliki watak bosan. Bisa muyakan. La ilaha illallah. Walhasil waktu yang pian jalani itu kada harus bang pian isi dengan sholat terus. Kada harus juga diisi dengan sholat terus. Kada harus juga diisi dengan puasa terus. Ada riwayat tentang sholat Jumat, tenglah. Oh, di sini nah. Dikatakan dengarkan baik-baik lah. Man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasal wa bakkara wa batakar wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam riwayat lain, la yushtaratul masyu. Siapa yang mandi di hari Jumat? Nah ini luar biasanya agama kita. Isuk Jumat lah. Siapa mandi? Oh, mun mandi itu pasti mandi. Mun mandi itu Rabu gin mandi. Bukan mandi itu maksudnya mandi sunnah. Mandi sunnah tuh
Kalau pegawai, wah ini hari Jumat sampai jam berapa turun pegawai? Jam 12. Apa berjumat itu biasanya pesawat beli ke rumah kah atau sebagai Jumat di kantor kah biasanya? Hah? Pulang Pak? Bulik lah. Kalau bulik kan kita kada masalah. Kalau kayak pedagang kan bisa bulik. Mandi, niatkan mandi sunnah di hari Jumat. Berniatlah mandi sunnah. Kalau kada ya mandi biasa. Ini mandi sunnah. Tetapi kapan sih mandi ini sunnah? Sebenarnya semakin mendekati waktu berangkat itu bagusnya. Cuma misalnya polisi kah? Atau apa nang kira-kira begawi ngalih hendak bulik. Jadi kira-kira sembayang ini tetap pakai seragam begitu misalnya. Nah lalu polisi tadi hendak berangkat Jumat, tapi kemungkinan besar berjumat aja bisa di kantor. Ibaratnya sekadar bulik. Nah bagi mereka sebelum berangkat kantor mandi sudah jam-jam setengah 6. Mandi, niatkan mandi sunnah, kada apa-apa. Kalau mereka kira kada sempat lagi mandi siang. Cukup pagi. Itu kalau kita kada punya kesempatan mandi siang. Tapi kalau kita bisa mandi siang itu lebih afdal. Afdalnya ingat niatkan. Jadi mandi sunnah Jumat satu. Yang kedua besungsung datang ke masjid. Maksud besungsung kada juapang datang jam 8. Jam berapa Jumat? Jam 12. Ya setengah 12 sudah adanya di masjid. Tanya baca Quran atau apa. Besungsung. 2. Kemudian di dalam riwayat lain inya mencoba mendekati imam, maksudnya tuh ke muka. Jangan berdulu datang inya di belakang. Sebisa mungkin inya mendekat semampunya. Makin parak lawan imam makin bagus, berparak ke muka. 2, 3 lah. 1 mandi, 2 sungsungi, 3 memaraki imam, 4 walam yalghu, dan jangan melakukan perkara yang sia-sia. Berdiam aja. Bila imam lagi khutbah jangan bertasbih. Diam dengari khatib. Walam yalghu. Jangan melakukan perkara yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka Allah apabila hari Jumat mandi, orang tadi yang ke masjid song datang segera berusaha dekat dengan imam, kesap depan artinya, dan dia tidak melakukan perkara yang sia-sia selama khutbah disampaikan selama sholat Jumat, maka Allah akan berikan dia pahala. Setiap langkah dia menuju masjid itu akan dicatat seperti orang yang berpuasa setiap hari, sholat setiap malam selama setahun. Per langkah, satu langkahnya pahala orang beribadat setahunan full, malam sembahyang siang puasa. Berapa langkah tuh? Mun bermotor bang jar apa jar? Hitung gerigi aja. Berapa kali berputar? Tuh Allah Ta'ala daripada luar biasanya lawan hamba. Jadi kita ini banyak perkara-perkara yang tampaknya sepele, tapi karunia yang Allah berikan kepada kita sangat besar. Sangat besar. Walhasil, pian cari sajalah amalan yang kira-kira pian mampu untuk laksanakan secara kontinu. Mun bebacaan zikir ini 1000 sehari kada tapi kuat, tapi kawa istiqomah memberi makan orang biar sehari sebungkus gawi. Pokoknya cari satu amalan yang pian bisa istiqomah.
Hari ini memberi makan orang sebungkus barang nasi orang diberi makan. Lalu kanyang para orang miskin. Boleh jadi itu lebih dahsyat daripada nang bejikir ribuan kali. Dan bejikir ribuan kali jangankan orang pian aja kada kanyang. Apalagi orang. Nah pian bisa nih bekerja. Makanya begawi itu jangan diremehkan. Jangan oh itu jar tahunya di pasar aja. Ada tahu beribadat, tunggu dulu. Ujar almarhum Abah Guru, inya bujur di pasar, tetapi begitunya dapat duit, inya memberi makan orang. Berartinya memakai lawan ilmu yang didapat. Pemurahnya. Inya begawi di pasar memberi makan orang, itu lebih bagus. Memberi makan anjing, minum anjing aja Allah ampuni dosa pelacur. Memberi makan orang, memberi makan umat Nabi. Jadi hati-hati juga kita melihat orang pina tujar kenapa imbah tuntung bisa langsung bulik kada babak dia. Kada usah mengurusinya kalau pina nyoba dia di rumah. Orang tulah ba'diyah di masjid dengan di rumah, mana abdolnya abdol di rumah? Ba'diyah itu abdol di masjid dengan di rumah, abdol di rumah. Kalau di rumah bakal tagawi. Mun kira-kira kada tagawi sudah di masjid. Jadi jangan juga kemudian itu jangan Mbah Isa langsung bulik. Sunnah kada digawi, usia buruk sangka bedahulu kita orang. Atau boleh jadi inya ada orang bahajat yang sangat penting meminta hajatnya. Lalu nyetulak mengabulkan hajat orang, ganan lagi pahalanya. Dan seperti itu. Jadi kita harus mengurus urusan orang. Belum tentu orang itu seperti yang kita sangka. Kadang-kadang prasangka kita banyak salahnya bilang. Dan pada akhirnya mun orang berbuat kada baik, pian kada bakal ditanya tentang perbuatan orang. Ya, penting pian kalau memang kada baik secara zahir, baru pian tegur. Kalau kada baik, kalau haram, inya gawi terang-terangan, tegur, tegur dengan cara baik. Allah a'lam. Jadi kuncinya beribadahlah pian dan berusahalah untuk continue dalam ibadah dan tidak perlu membebani diri dengan sesuatu yang Allah tidak bebankan untuk pian. Sekali lagi kaidah yang harus pian garis bawahi, ingat ibadah atau amalan yang paling Allah suka adalah yang continue meskipun sedikit. Apalagi banyak. Intinya apa? Continue-nya. Intinya itu mudawamahnya. Rutinnya yang ianya. Allah a'lam. Babu ziyadatil iman wa nuqsanihi wallahu a'lam. Ini bab membicarakan tentang iman itu bisa naik bisa turun. Wallahu a'lam. Iman bisa naik bisa turun. Bisa. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita. Allah dengan rahmat yang luas seperti Allah kumpulkan dan dikumpulkan dalam surganya Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabihi sulh hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nasyafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب بركات علومنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مسلما تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.